Martin Paes sah bisa bela tim nasional Indonesia, ya tentu ini kabar bagus. Karena bisa dibilang ini kabar yang pas sekali. Memang ini bisa jadi Coach Sintayong ini masih baper ya. Mudah-mudahan rujuk ayo lah, rujuk demi tim nasional Indonesia. Oke. Bung Ais, pas banget nih. Kemarin pecinta timnas dapat kabar baik nih, kabar baik. Dua kabar nih langsung. Satu lagi kabar baik, satu lagi kabar buruk. Nah, kabar baiknya Martin Paes udah dikonfirm oleh Ketum PSSI bakalan membela timnas. Nah, kabar buruknya Sintayong tuh kayak udah nggak mau nih manggil Elkan Bagot lagi ke timnas. Gimana tuh? Oke, kita kabar baik dulu deh. Gimana menurut Ais? Kabar baik dulu kita bahas. Martin Paes sah bisa bela tim nasional Indonesia di kualifikasi nanti ya, di putaran ketiga. Tentu ini kabar bagus karena bisa dibilang ini kabar yang pas sekali karena kebutuhannya sudah sangat mendesak dan Indonesia kan bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September nanti. Tanggal 5 Indonesia akan main di Arab Saudi di Jeddah, kemudian tanggal 10-nya kita jamu Australia di Jakarta. Nah, memang kita sebelumnya sudah punya Hernando Ari, punya Nadeo, punya Adi Satrio, tapi mereka itu kiper yang bagus. Tapi untuk bisa tampil di putaran ketiga menghadapi tim-tim sekelas Australia dan juga Arab Saudi, Bahrain, China, dan Jepang ya, butuh kiper yang levelnya lebih tinggi ya. Itulah Martin Paes. Dan dengan kehadiran Martin Paes ini tentu jadi sebuah kabar bagus buat Indonesia. Dan juga kalau kita lihat market value ini Martin Paes jadi kiper termahal di tim nasional Indonesia. Dia menurut Transfermarkt market value dia atau nilai pasar dia mencapai 26 miliar lebih ya. Lebih mahal dibanding Nadeo. Paling mahal di kiper kita itu terakhir Nadeo Argawinata sekitar 5,21 miliar. Baru kemudian Adi Satrio dan Hernando Ari sekitar 4,35 miliar. Nah, ini dengan masuknya Martin Paes tentu akan membuat soliditas di pertahanan kita akan lebih kuat, lebih bisa bersaing, mudah-mudahan bisa lebih bersaing bersama tim-tim lainnya di putaran ketiga nanti. Oke, berarti bonding pertahanan dengan Martin Paes datang udah bagus banget berarti ya? Iya, kita berharap masuknya Martin Paes ini bikin soliditas pertahanan kita lebih erat ya. Tapi ya jangan juga berharap terlalu banyak juga ya, karena lawan-lawan yang kita hadapin di putaran 3 kan ini tim-tim yang levelnya jauh di atas kita. Arab Saudi, Australia, Jepang, ada juga Bahrain, ada China. Ya paling tidak dengan masuknya Paes ini kan bisa menambah harapan kita untuk bisa mendapatkan target yang dicanangkan oleh Coach Sintayong. Coach Sintayong kan berharap paling tidak kita bisa finish kalau nggak peringkat 3, peringkat 4 di grup C nanti. Sehingga kita bisa dapat tiket lolos ke putaran keempat nanti untuk bisa bersaing jadi asa ke Piala Dunia 2026 nanti. Nah, kabar baiknya Martin Paes sah jadi masuk bela timnas. Kabar buruknya Elkan Bagot nih, Bung Ais. Gimana nih? Sintayong ditanya wartawan, apakah kemungkinan manggil Elkan Bagot buat round 3 ini? Dia langsung geleng aja gitu. Gimana tuh? Ya memang ini bisa jadi Coach Sintayong ini masih baper ya, karena kita tahu Elkan Bagot ini kan pernah cuek, pernah tidak menanggapi panggilan Sintayong jelang playoff Olimpiade Paris 2024 kemarin ya. Saat kita mau lawan dunia, Sintayong panggil Elkan Bagot dan Elkan Bagot tidak menanggapi sama sekali. Ini mungkin yang membuat Sintayong seolah-olah kesal ya, marah dengan Elkan Bagot ya. Kalau gue pikir sih ini karena beda kultur aja ya. Kultur timur Coach Sin dengan Korea aja dan kultur barat dengan Elkan Bagot ya. Sehingga dengan beda kultur ini perlu ada penengah. Mudah-mudahan Ketua Pak Erick Thohir atau Ketua BPN Pak Sumarji ya bisa menjadi penengah sehingga ada komunikasi nih antara Elkan Bagot dan juga Coach Sintayong sehingga terjadi rekonsiliasi. Harapannya dengan rekonsiliasi ini Elkan Bagot bisa kita lebih maksimalkan lagi karena memang kalau kita nilai memang sudah banyak ya
tanpa Elkan Bagot pun kita sudah punya JD Jazz, punya Justin Hubner, Nathan Chow juga bisa dimainkan sebagai center back. Belum lagi ada Jordi Amat, Rizky Ridho juga bagus. Tapi dengan adanya Elkan Bagot ini akan lebih memperkaya pilihan di lini pertahanan. Sayang Elkan Bagot masih muda, jam terbangnya masih cukup panjang ke depannya. Sayang kalau seandainya tidak bisa dimaksimalkan untuk tim nasional Indonesia. Ya kita dorong aja biar Coach Sintayong dan Elkan Bagot ini bisa bersatu lagi, bisa berpelukan mesra lagi lah demi tim nasional Indonesia. Oke, banyak yang bilang nih sebenarnya Coach STY itu lebih milih yang lain karena Elkan Bagot udah kalah saing nih, yang lo sebut tadi ada JIJ, pilihannya banyak. Menurut lo gimana? Apakah emang udah gasrek aja atau emang udah kalah saing aja gitu loh? Kalau gue pikir ini masalah komunikasi aja sih. Karena Elkan Bagot kan harus diakui, walaupun memang speednya tidak sebaik Danny Jazz, tidak sebaik Justin Hubner, tidak sebaik Nathan, tapi tetap Elkan Bagot kan mainnya di level yang cukup bagus. Dia main di Blackpool kan. Artinya persaingan di sana tentu persaingan yang sangat ketat, cukup bagus, sehingga akan sangat sayang kalau pemain sekelas Elkan Bagot yang masih muda, yang jam bermainnya tentu masih panjang, tidak bisa dimaksimalkan. Ya harapan kita kan tentu sama-sama Elkan Bagot ini bisa rekonsiliasi lagi dengan Coach Sintayong sehingga pilihan di lini pertahanan tim nasional Indonesia ini akan lebih banyak. Oke, thank you Mas Ais. Untuk mudah-mudahan Coach STY sama Elkan Bagot rujuk ya. Jadi kita sebagai pecinta timnas juga nggak dengar kabar buruk kayak gitu lagi. Mudah-mudahan rujuk, ayolah rujuk demi tim nasional Indonesia. Oke, thank you Bung Ais. Ya.